Guys, aku mau nyeritain pengalaman horor yang aku alami sendiri. Kalau misalnya kalian cek video aku yang sebelumnya itu ada footage mengerikan yang aku nyasar. FYI, aku itu kerja di sebuah perusahaan yang mana lokasi pekerjaan aku itu ada di desa terpencil. Terpencilnya nih dari kabupaten untuk menuju ke desa aku itu harus ditempuh dengan jarak sekitaran 30 km. Tapi 30 km-nya itu ekstrim guys. Jalannya itu tuh tanah licin banget, gelombang jelek banget gitu. Kalau misalnya nih hari hujan itu otomatis akses mau masuk ke desa itu ataupun mau keluar dari desa itu tuh benar-benar nggak bisa sama sekali. Kemarin banget ini posisinya aku itu ada di kabupaten kan sama beberapa temanku. Kami tuh mau masuk ke desa. Kami harus masuk ke desa karena ada pekerjaan yang harus kami lakukan. Malamnya itu hujan. Jadi kalau misalnya udah hujan, otomatis besoknya itu nggak akan bisa lewat. Jalanan itu nggak akan bisa, leak banget itu tanah. Tapi ada satu jalan alternatif lain untuk menuju ke desa tempat aku kerja ini, mana jalan alternatif ini memakan waktu yang lebih lama. Kalau misalnya kita lewat jalan biasa itu 1,5 jam aja, tapi kalau lewat jalan alternatif ini itu bisa makan waktu 3 jam lebih. Akhirnya nih mau gak mau kami melewati jalan alternatif itu. Belum ada dari kami itu yang benar-benar familiar dengan jalan alternatif itu. Ada beberapa temanku yang udah lewat jalan alternatif tapi itu kayak cuma sekali, 2 kali doang dan itu tuh kayak udah lupa. Dan di sekeliling jalan itu hutan belantara. Oke, jadi waktu itu sekitaran jam 5 sore nih, start dari kabupaten untuk masuk ke jalan alternatif itu. Awalnya mulus-mulus aja kan, sampai tiba di waktu maghrib, temenku itu ngerasa kalau oh ini loh belokannya, yang jalannya itu tanah juga untuk menuju ke desa tempat kami. Itu ada perdebatan tuh, jadi akhirnya kami mengikuti jalan tanah yang awal. Kami jalan jauh banget sampai sekitaran jam setengah 8 malam, sampai akhirnya ketemulah sama beberapa orang. Mereka tuh kayak jalan kaki gitu, kayaknya dari kebun. Terus kami berhenti untuk nanya. Jawaban mereka tuh, kami tuh udah lewat, jalannya itu udah lewat. Tapi ada juga beberapa dari orang-orang itu yang ketika kami tanya bilang kalau belokan itu masih di depan lagi. Kondisi di situ tuh gelap banget dan petir, kayak bentar lagi tuh hujan dan lagi itu nggak ada signal sama sekali. Kami nggak bawa GPS satelit, nggak ada signal sama sekali untuk tahu posisi kami itu lagi ada di mana sebenarnya. Kami nggak bisa menghubungi kolega kami yang ada di desa itu. Jadi bener-bener kayak lost gitu loh. Sampai akhirnya kayak ada satu belokan yang agak lumayan kelihatannya tuh proper gitu loh jalanannya itu. Temanku ini bilang kalau kayaknya kita belok ke situ deh karena di situ kayaknya ada tanda-tanda kehidupan gitu. Dan ternyata itu menuju ke jalan yang bener-bener sepi banget, bener gak ada kehidupan coy. Dan gak lama sesudah itu hujan deras. Akhirnya ada satu spot dimana kami itu nemu ada kayak signal gitu walaupun satu bar dan dia itu hilang timbul. Temanku yang satu lagi ini buka GPS dan ternyata kami nyasar kejauhan dong. Kami inisiatif buat muter lagi menuju ke jalan awal, mana kami tuh harus nempuh jarak yang lumayan jauh ya karena kan udah lama banget itu. Dan akhirnya setelah dari situ ketemulah belokan nih. Belokan itu tuh kayak kami yakin itu tuh belokan menuju ke desa kami gitu loh. Jadi kami belok ke situ dan ternyata itu belokan kayaknya tuh udah dilalui mobil terakhir itu kayaknya beberapa bulan yang lalu deh. Jalanannya tuh jelek banget. Jadi mobil yang kami kendarain itu kan kayak ada double gitu loh. Kita bisa pakai 2 atau 4 ban yang bekerja dan itu kayak udah double berat. Tapi masih gak bisa juga mobilnya. Temanku yang satu ini dia tuh kayak udah mulai kayak dia tuh ngeliat ada banyak banget kunang-kunang. Dia bilang kalau di sekitaran hutan itu tuh banyak banget kunang-kunang. Sedangkan aku sama temen-temenku yang lain itu tuh gak ada ngeliat kunang-kunang sama sekali. Tapi si temenku ini bilang kalau itu tuh kunang-kunang banyak banget. Udah keanehan pertama kan. Dan pas kami udah gak bisa lagi buat nerusin jalan di jalan yang jelek, super jelek itu, temenku ini memutuskan untuk muter lagi nih, muter mobilnya, balik lagi ke jalan utama. Menuju jalan ke utama itu tadi. Itu temanku ini tiba-tiba dia tuh kayak teriak-teriak sendiri gitu loh, ngucapin kata-kata yang aneh banget, kata yang kami tuh nggak ngerti. Tiba-tiba di situ kayak chaos gitu karena temanku ini kesurupan. Aku itu ada duduk di sampingnya dia. Aku tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain karena di situ situasinya tuh udah panik banget, udah capek banget dan ini temenku ini tiba-tiba kesurupan. Jadi kayak bingung gitu loh. Kami melaju keluar dari jalan utama itu dan balik lagi kayak ada pos gitu nggak jauh dari sana. Tiba-tiba aja di pos itu ada orang yang nyamperin kami. Si orang ini ceritalah kalau di dalam situ ternyata ada kerajaan gaib
ada banyak banget kasus-kasus orang hilang yang ada di jalan itu. Untung aja temanku ini masih ada stay di dalam mobil nih yang kesurupan itu. Tempat dia itu jalan kaki itu bisa lari terjun ke danau. Gak jauh dari situ tuh ada kayak ada danau gitu, danau bekas tambang gitu yang airnya tuh kayak beracun gitu loh. Si orang itu yang ada di pos itu bilang kalau di situ tuh banyak banget penunggunya. Diceritakan kalau kami tuh nyasar dan si orang itu bilang kalau kami itu sengaja disasarin. Kayak si temanku ini nanya kan jalan yang bener tuh kemana, karena kami harus sampai ke desanya itu. By the way itu udah jam 10 malam. Kami dikasih camp map gitu dan ikutin aja nih posisi kita tuh lagi di sini. Akhirnya setelah dari situ kami ngikutin jalan itu dan kami menempuh jarak sekitaran 1 sampai 2 jam, 1,5 sampai 2 jam lagi dari pos yang tempat tadi itu ke desa kami. Dan sepanjang jalan itu si temanku ini kayak masih kayak nggak sadar gitu loh. Itu kayak dibaca-bacain gitu kan sampai akhirnya nggak berselang lama kayak udah agak jauh dari tempat yang awal dia kesurupan itu, dia kayak sadar gitu. Aku sendiri tuh jarang banget ngalamin hal-hal horor kayak gitu, tapi kemarin itu beberapa kejadian yang bikin aku shock banget. Kalian bisa cek video aku yang sebelumnya nih untuk lihat footage-nya. Sebuah keluarga harmonis baru saja pindah ke rumah baru mereka. Si suami kita sebut saja namanya Jody dan si istri namanya Tias. Mereka memiliki 2 orang anak dan anak mereka ini tidak pernah sama sekali menyaksikan pertengkaran kedua orang tua mereka. Tapi semenjak kepindahan mereka ke rumah baru, hampir setiap hari, bahkan untuk hal sepele, anak-anak mereka ini menyaksikan pertengkaran kedua orang tua mereka. Dan juga sekeluarga ini merasakan aura panas setelah mereka tinggal di rumah itu, padahal rumah itu sudah dilengkapi AC. Saking panasnya, tumbuh ruam-ruam merah di kulit si bungsu. Mereka juga sering mencium aroma sedap malam dan juga melati di belakang rumah mereka hampir setiap hari. Pernah yasinan digelar, tahlilan di rumah mereka, tetapi aura itu tetap tidak hilang. Dia sendiri heran karena sebelumnya bahkan untuk hal-hal yang lebih besar dari hal sepele, mereka tidak pernah berantem dan tidak pernah merasakan keganjilan yang mereka rasakan di rumah baru mereka itu. Dia selalu mengaji setiap hari setelah sholat wajib dan juga setelah sholat sunat. Dia selalu mengaji dan tidak pernah putus selama berbulan-bulan. Sampai pada suatu malam yang cerah, setelah Tias sholat tahajud dan mengaji, Tias tertidur di ruang tamu. Dan di ruang tamu itu cahaya bulan masuk lembut menembus tirai putih. Dan ketika Tias terbangun, Tias melihat cahaya bulan itu masih sama lembutnya. Tetapi yang membedakan, dia mendengarkan suara tangisan perempuan yang sangat menyakitkan hati. Tias menoleh ke kanan dan ke kiri dan dia mendapati ada seorang perempuan yang sedang menangis meringkuk di pojok ruang tamu. Perempuan itu bergaun putih dan rambutnya menutupi lantai. Wajahnya sangat cantik tetapi pucat pasif. Dia selalu datang menghampiri kemudian bertanya kepada perempuan itu, "Kamu siapa?" Dan wanita itu adalah kuntilanak. Kuntilanak itu menjawab dengan tangisan yang sangat pedih. Dia mengatakan kepada Tias kalau dia mau pamit dari rumah yang sudah dia tinggali selama berabad-abad lamanya. "Badanku sakit, tidak tahan mendengar suara sholat dan ngajimu setiap hari. Aku mau pamit kepadamu." Dia selalu mengangguk dan menyuruh kuntilanak itu untuk pergi dari rumah mereka dan jangan mengganggu mereka. Kemudian Tias terbangun, masih melihat cahaya bulan itu menembus masuk dari tirai putih mereka. Yang membedakan hanya kuntilanak itu menghilang. Sedetik kemudian Tias merasakan angin dingin berhembus di belakang lehernya. Dan setelah kejadian itu, aura rumah mereka mendingin dan mereka pun tidak pernah lagi bertengkar untuk hal-hal yang sepele.